Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bicara Saja. Sebelum lanjut ke cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Namanya Sari Wahyuni, seorang gadis sederhana berusia 20 tahun yang tinggal di sebuah desa kecil bernama Pakambandaya, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumeneb, Madura. Kehidupan Sari jauh dari kata nyaman. Rumah panggung kayu milik keluarganya hanya beralas tanah, dengan atap daun lontar yang setiap musim hujan bocor dari segala arah. Ayahnya, Pak Slamet, hanya seorang nelayan tua yang kadang melaut, kadang menjaga tambak tetangga. Sementara ibunya, Bu Murni, menjual pisang goreng dan es lilin di depan SD desa. Sari adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Adik-adiknya, Wati dan Andi, masih sekolah. Sejak lulus SMA, Sari ingin kuliah, tapi mereka bahkan tak mampu membayar SPP SMA terakhirnya, apalagi untuk perguruan tinggi. Melihat ibunya menggadaikan kalung kawin untuk beli beras, hati Sari teriris. "Bu, aku pengen kerja ke luar negeri aja. Katanya di sana gajinya besar," ujar Sari suatu malam, saat mereka makan malam dengan lauk tahu dan sambal terasi. Ibunya menggeleng cepat. "Enggak, Nak. Banyak orang ditipu. Nanti kamu disiksa orang asing sana. Tapi kalau di sini terus, kita nggak akan pernah keluar dari kemiskinan, Bu. Aku cuma ingin bantu bayar sekolah Wati sama Andi," ucap Sari lirih. Keesokan harinya, saat menjemur pakaian di halaman belakang, tetangganya, Mbak Rika, datang. Wanita berusia 30-an itu dikenal baru pulang dari Malaysia, dengan banyak perubahan, wajah lebih putih, rambut dicat, dan ponsel canggih di tangan. Mbak Rika lalu bercerita bahwa kini dia punya kenalan yang bisa memberangkatkan ke Kamboja, negara yang menurutnya sedang banyak cari pekerja restoran dan hotel. Kerja di tempat orang Korea. Enak kok, enggak kayak majikan Arab. Gajinya bisa 20 juta. Sari, makan tinggal makan, tidur tinggal tidur. Cuma berdiri di kasir. Sari tertegun. 20 juta. Jumlah yang tak pernah ia bayangkan bisa ia pegang. Ia mulai tertarik. "Kalau kamu serius, aku bisa kenalin ke temanku. Namanya Mas Yoyok. Orangnya baik, enggak neko-neko," kata Rika, sambil membuka chat WhatsApp dan menunjukkan profil pria berkacamata, dengan jaket kulit hitam. Malam itu, Sari diam-diam memikirkan tawaran itu. Ia membuka ponselnya yang retak dan mencari informasi tentang bekerja di Kamboja. Tak banyak yang ia temukan, selain foto-foto tempat wisata dan restoran mewah di Phnom Penh. Ia berpikir, mungkin ini jalannya. 2 hari kemudian, Sari nekat menghubungi Mas Yoyok. "Saya Sari, dari Madura," kata Mbak Rika. "Mas bisa bantu saya kerja di Kamboja?" Jawaban Yoyok sangat cepat. "Bisa, Dek. Kami butuh anak-anak muda rajin kayak kamu. Gajimu besar. Cuma perlu semangat dan patuh." "Biayanya berapa, Mas?" "Gratis, Dek. Semua diurus. Tiket, paspor, makan. Kamu tinggal bawa pakaian dan doa orang tua." "Gratis?" Sari makin yakin. Tapi ia belum berani bilang ke orang tuanya. Ia menyimpan obrolan itu sendiri, diam-diam mulai mengumpulkan pakaian dan fotokopi KTP. Seminggu kemudian, saat ibunya sakit dan harus berutang ke warung demi beli obat, keputusan Sari mantap. Ia mendatangi rumah Mbak Rika dan minta dijemput. Bilangnya kerja ke Surabaya dulu, baru nanti transit ke Malaysia, terus ke Kamboja, kata Rika sambil memberinya 1 tas kecil dan tiket kapal. Sari akhirnya berpamitan dengan ibunya malam itu juga. Ia menangis saat memeluk Bu Murni, tapi tidak menjelaskan semuanya. "Aku ke Surabaya dulu ya, Bu. Ada kerjaan. Nanti kirim uang kalau sudah gajian." Ibunya memeluknya erat. "Jaga diri, Nak. Jangan percaya sama semua orang." Sari tak tahu, itu mungkin akan menjadi pelukan terakhir yang hangat dan penuh kasih sayang yang ia rasakan dalam waktu sangat lama. Setibanya di Surabaya, ia dijemput oleh pria kurus bermata tajam, Yoyok, orang yang dikenalkan lewat WhatsApp. Tidak banyak bicara, Yoyok hanya memberikan ponsel kecil jadul untuk komunikasi dan mengatakan bahwa Sari dilarang menggunakan HP pribadinya. "Kita langsung berangkat. Jangan tanya-tanya. Ini jalur cepat," katanya tegas. Malam itu, Sari bersama 3 perempuan lain dimasukkan ke dalam mobil sewaan.
2 diantaranya dari Jember, 1-nya dari Nganjuk. Semua terlihat bingung, tapi diam. Mobil melaju menuju arah barat. Tidak ada yang bicara. Mereka hanya diminta diam dan tidur. Hingga pagi, mereka sudah tiba di pelabuhan kecil di Batam. Dari sana, dengan perahu kecil, mereka diseberangkan ke Malaysia secara ilegal. Sari mulai merasakan keanehan. Kenapa tidak lewat bandara? Kenapa tak ada paspor? Mas, ini kita kenapa lewat laut? Bisiknya lirih ke Yoyok. Yoyok hanya melotot. Banyak tanya kamu. Ya? Kalau nggak patuh, nanti pulang jalan kaki. Sari terdiam. Ketakutan mulai menyelinap, tapi ia sudah terlalu jauh untuk kembali. Setelah 2 hari bersembunyi di sebuah rumah di Johor Bahru, mereka lalu melanjutkan perjalanan darat menuju Thailand. Dari sana, masuk ke Phnom Penh, Kamboja, melalui rute belakang. Semua tanpa paspor, tanpa izin. Ini kenapa kita nggak dikasih lihat kerjaannya, Mas? Tanya salah satu perempuan, Rina. Yoyok menjawab dingin. Tenang, sampai sana, semua urusan beres. Kalian tinggal kerja. Gaji besar. Jangan macam-macam. Di perbatasan, mereka menyeberang malam hari. Jalan setapak, hutan lebat, dan anjing-anjing liar jadi saksi langkah mereka yang tak tahu arah. Sampai akhirnya, mereka tiba di satu bangunan kosong 2 lantai. Catnya mengelupas, pintu berkarat. Selamat datang, kata Yoyok singkat. Inilah tempat kalian tinggal sekarang. Sari menelan ludah. Rumah itu tak seperti restoran. Tak ada meja makan, tak ada aroma dapur. Hanya lorong-lorong gelap, suara desahan dari dalam kamar, dan jeruji di balik pintu. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa mimpi besarnya baru saja berubah jadi mimpi buruk. Sari berdiri terpaku di depan rumah kosong berlantai 2 itu. Bangunannya terlihat seperti bekas panti jompo atau klinik tua. Ket temboknya mengelupas, jendela-jendelanya dipalang kayu, dan bau lembab menguar dari dalam ruangan. Perasaan dingin merayap di kulitnya, bukan karena cuaca, tapi karena firasat buruk yang perlahan-lahan tumbuh menjadi ketakutan. Mas, ini beneran tempat kerjanya? Tanya Rina dengan suara gemetar, satu dari 3 perempuan yang datang bersamanya. Yoyok tak menjawab. Ia hanya menyalakan rokok, mengisapnya dalam-dalam, lalu membuang asapnya ke langit malam Phnom Penh yang sunyi. Setelah itu, ia menunjuk seorang pria berwajah keras yang berdiri di depan pintu masuk. Masuk aja. Ini bos kalian. Dengar apa kata dia. Jangan banyak tanya. Lelaki itu bernama Arun, warga lokal Kamboja. Ia mengenakan baju kaos dan celana pendek, tapi ekspresi wajahnya tajam seperti pedang. Matanya menyisir tubuh setiap perempuan yang datang seolah sedang memilih barang di pasar. Sari merasa jijik, namun ia menahan diri. Satu-satu, masuk, kata Arun dalam bahasa Indonesia patah-patah yang terdengar dipelajari. Sari melangkah masuk terakhir. Begitu pintu tertutup, suara kunci terdengar. Suara yang menandakan bahwa ia dan teman-temannya kini resmi terkunci dalam dunia yang asing, suram, dan tak berbelas kasih. Di dalam, mereka disuruh menaruh tas, menyerahkan ponsel, dan berganti pakaian. Semua pakaian mereka diganti dengan daster tipis dan sandal jepit. Ponsel disita. Identitas diambil. Kalian akan tinggal di kamar atas. Makan 3 kali. Bangun jam 7 pagi. Nanti diberi jadwal kerja, kata seorang wanita paruh baya bernama Mama Lin, yang mengaku bertugas menjaga mereka. Kerja di mana, Bu? Tanya Sari dengan nada setengah protes. Mama Lin menatapnya sekilas lalu tersenyum miring. Sabar. Semua ada waktunya. Sekarang istirahat dulu. Sari ditempatkan dalam satu kamar sempit bersama Rina. Kamar itu hanya berisi 2 kasur tipis, kipas angin berdebu, dan 1 jendela kecil yang disekat dengan teralis. Lampu menyala redup, membuat suasana makin mencekam. Malam itu, Sari tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit sambil mencoba menyusun kepingan demi kepingan kejadian yang ia alami sejak meninggalkan Madura. Semua terasa seperti mimpi, tapi rasa perih di kakinya dan suara rantai di bawah membuatnya sadar. Ini nyata. Keesokan paginya, mereka dibangunkan dengan bentakan. Pintu kamar dibuka paksa, dan seorang pria botak menyuruh mereka turun ke lantai bawah.
Sari melihat seorang perempuan yang lebih dulu masuk ke rumah itu seminggu sebelumnya. Ia sedang mengepel lantai dengan tangan di borgol. Wajahnya penuh memar. Matanya kosong, seperti tidak lagi memiliki jiwa. Dia melawan kemarin malam, kata Mama Lin santai. Jangan seperti dia kalau kalian ingin hidup. Ketakutan mulai melumpuhkan hati Sari. Namun ia tetap bertanya, walau dengan suara nyaris tak terdengar. Kami sebenarnya akan kerja apa, Bu? Mama Lin tertawa kecil. Kalian masih belum paham, ya? Tempat ini bukan restoran. Ini rumah pelayanan. Tamu-tamu kami akan datang malam nanti. Dan kalian akan melayaninya. Apa? Jeritan itu datang dari Rina. Spontan, ia berdiri dan hendak berlari ke arah pintu. Tapi dua pria penjaga langsung menariknya kembali, membanting tubuhnya ke lantai. Rina meronta, menjerit, menangis, namun tak dihiraukan. Sari berdiri kaku. Dunia seolah runtuh di depan matanya. Ia ditipu, dijual, dikhianati. Yoyok, pria yang ia percaya, ternyata hanyalah penyalur perdagangan manusia. Mbak Rika, yang ia hormati karena dianggap sukses, sebenarnya hanya kaki tangan sindikat yang memerangkap gadis-gadis desa Lugu seperti dirinya. Hari demi hari, suasana rumah itu semakin menyesakan. Pintu selalu terkunci, jendela tertutup, kamera CCTV mengawasi setiap sudut. Satu-satunya waktu mereka diizinkan keluar adalah untuk mandi, makan, atau dipanggil tamu. Sari belum mendapatkan gilirannya, tapi ia sudah mendengar tangisan dari kamar sebelah. Jeritan, bentakan, kadang suara benda pecah. Perempuan-perempuan yang datang lebih dulu keluar dari kamar dengan mata sembab dan tubuh gemetar. Suatu malam, salah satu korban lain, Intan, gadis asal Nganjuk, berbisik kepadanya, "Sari, kita harus kabur. Kalau enggak, kita bakal hancur di sini." "Caranya gimana?" "Semua dijaga. Aku enggak tahu di mana kita," bisik Sari balik. Intan menangis. "Aku enggak tahu. Tapi aku udah 2 kali dipaksa. Mereka kayak hewan." Malam itu, Sari memeluk Intan dalam diam. Ia belum disentuh, tapi ia tahu, itu hanya soal waktu. 3 hari kemudian, sebuah van hitam berhenti di depan rumah. Dari dalam keluar 4 pria asing, berkulit putih, bertato, dan tertawa sambil membawa botol minuman keras. "Customer datang," kata Arun. "Siapkan 3 perempuan malam ini." Nama Sari disebut untuk pertama kalinya. Darahnya membeku, kakinya lemas. Tapi ia dipaksa turun ke ruang bawah. Mama Lin memberinya lipstik dan pakaian mini. "Jangan lawan. Kalau kamu nurut, kamu bisa hidup." Sari tak berkata apa-apa. Tapi dalam hatinya, ia bersumpah, ia akan mencari jalan keluar. Ia akan melawan, kalaupun harus mati. Karena saat itu ia sadar, ini bukan lagi soal pekerjaan. Ini soal bertahan hidup dari kegelapan yang mencoba memakan seluruh jiwanya. Malam itu, tubuh Sari menggigil. Bukan karena udara Phnom Penh yang dingin, tapi karena ketakutan yang merayap dari dalam tulangnya. Namanya baru saja dipanggil oleh Arun, lelaki penjaga rumah yang sudah ia kenal sebagai monster berwajah manusia. "Sari, ganti baju. Tamu menunggu," kata Mama Lin sambil menyerahkan pakaian mini berwarna merah menyala. Terlalu ketat, terlalu terbuka. Pakaian yang tak pernah terbayang akan ia kenakan seumur hidupnya. Sari memeluk tubuhnya sendiri. "Saya nggak mau," bisiknya pelan. Plaak, tamparan mendarat di pipinya. Darah hangat terasa di sudut bibir. Mama Lin berdiri di hadapannya dengan mata penuh amarah. "Kamu pikir kamu siapa? Semua yang masuk ke rumah ini kerja. Kamu juga." Sari tersungkur. Tapi air mata tak lagi keluar. Ia hanya diam. Kosong. Pakaian itu ia pegang, tapi tak dipakainya. Sampai 2 pria berbadan besar datang, menariknya ke dalam kamar mandi. Mereka menanggalkan pakaiannya secara paksa, menyiram tubuhnya dengan air dingin, lalu menyuruhnya memakai baju merah itu. Tubuhnya menggigil saat keluar dari kamar mandi. Ia menunduk. Setiap langkah seperti menuju liang kubur. Tangga kayu berderit saat ia turun menuju ruang bawah tanah. Ruangan gelap yang hanya diterangi lampu temaram kekuningan. Di sana,
Ada sofa kulit dan meja kaca, serta 4 pria asing yang sedang duduk sambil tertawa keras, minum bir, dan memainkan musik dari ponsel mereka. Yang ini baru datang, kata Arun kepada para tamu. Masih segar. Sari berdiri kaku. Salah satu dari pria itu, berbadan tambun dengan lengan penuh tato naga, berjalan mendekat dan meraih dagunya kasar. Priti, katanya sambil tersenyum lebar, memperlihatkan gigi kuning dan nafas berbau alkohol. Sari menutup matanya. Tolong, saya cuma mau kerja. Saya bukan pelacur. Pria itu tak mengerti bahasa Indonesia. Tapi Arun mengerti. Ia mencengkeram lengan Sari dan membisikkan kalimat dingin di telinganya. Kalau kamu lawan, kamu akan disiksa lebih parah dari yang lain. Temanmu Rina sudah rasain kemarin. Sari melihat ke pojok ruangan. Rina duduk meringkuk dengan gaun koyak, luka di lengan, dan mata sembab. Ia bahkan tak sanggup menoleh. Saat itu, semua runtuh. Apa yang terjadi malam itu tak pernah Sari ceritakan secara utuh. Ia hanya ingat tubuhnya dicekik, dipaksa, dipukul jika melawan. Ia sempat menggigit salah satu pria dan dibalas dengan pukulan keras di perut hingga muntah darah. Ia merasa tubuhnya bukan lagi miliknya. Ia seperti boneka rusak yang digunakan, lalu dibuang. Setelah para tamu pergi, Sari dilempar ke lantai kamar tanpa selimut. Darah masih menetes dari paha. Kepalanya berdengung, perutnya nyeri. Tapi yang paling sakit adalah hatinya. Ia mengingat ibunya. Pelukan malam terakhir di depan rumah. Janji untuk mengirim uang agar adiknya bisa sekolah. Semuanya palsu. Kini ia bahkan tak tahu apakah ia bisa selamat dari tempat ini. Malam itu, ia tidak tidur. Ia menatap langit-langit kamar dengan mata kosong. Tak ada air mata. Hanya kehampaan. Esok harinya, Sari mengalami demam tinggi. Tubuhnya menggigil dan muntah-muntah. Mama Lin datang membawa semangkuk bubur dingin dan 1 butir pil berwarna putih. Makan ini. Jangan mati. Kamu masih bisa dipakai, katanya tanpa rasa kasihan. Sari memalingkan wajah. Ia hanya ingin mati. Tapi tubuhnya terlalu keras kepala untuk menyerah. Hari-hari berikutnya, ia tak dipanggil lagi. Luka fisiknya belum sembuh, tapi luka di dalam jauh lebih parah. Ia menarik diri, tak bicara dengan siapapun. Hanya duduk diam menatap dinding. Intan mencoba mendekatinya. Aku juga pernah dipaksa. Mereka jahat. Tapi kita belum mati. Sari, kita masih hidup. Berarti kita harus lawan. Sari hanya menoleh pelan. Apa kita bisa kabur dari sini? Intan menggeleng. Enggak tahu. Tapi kita harus coba. Daripada tiap malam dipakai sampai mati. Pada malam keempat, kejadian tak terduga terjadi. Salah satu tamu pria asing mendekati Sari dan mencoba menyentuhnya. Padahal ia belum dijadwalkan. Sari melawan. Ia mengambil botol kaca dan menghantamkannya ke kepala pria itu. Darah mengucur. Arun datang dan memukuli Sari hingga pingsan. Saat sadar, ia sudah dirantai di bawah tangga. Tubuhnya basah karena disiram air. Luka-lukanya tak diobati. Tapi kali ini, Sari merasakan sesuatu yang berbeda. Api kecil di dadanya mulai menyala. Aku tidak akan mati di tempat ini, batinnya. Seminggu kemudian, datang pria asing yang berbeda. Wajahnya lebih tenang. Ia membawa buku, dan tampak tidak menikmati semua yang terjadi di rumah itu. Saat gilirannya tiba, ia hanya duduk dan berbicara. Apa kamu mengerti bahasa Inggris? Tanya pria itu. Sari mengangguk perlahan. Ia belajar dasar-dasar bahasa Inggris di sekolah dulu. You don't belong here, kata pria itu pelan. I will try to help. Mata Sari membesar. Benarkah? Bisiknya nyaris tak terdengar. Pria itu mengangguk. Ia mengeluarkan kertas kecil dari sakunya dan menyelipkannya ke bawah bantal. Read when no one says. Setelah pria itu pergi, Sari membuka kertas itu diam-diam. Di dalamnya hanya tertulis 1 kalimat. You're not alone. Help is coming. Untuk pertama kalinya, dalam neraka ini, ada secercah harapan yang menyala dalam hati Sari. Pagi itu, Sari kembali duduk memeluk lutut di pojok kamar. Tubuhnya masih menggigil. Ia belum bisa melupakan malam ketika pria asing yang tampak berbeda meninggalkan secari kertas di bawah bantal.
You're not alone. Help is coming. Kalimat itu terus berputar di benaknya. Namun di tempat seperti ini, harapan adalah hal paling berbahaya. Ia bisa memberimu kekuatan, atau menghancurkanmu lebih dalam jika terbukti palsu. Rina, teman sekamarnya, tak lagi banyak bicara. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus kering. Ia mulai batuk berdarah. Mama Lin hanya memberinya obat yang bahkan tak berlabel. Sari tahu, kalau Rina tak segera dibawa ke rumah sakit, mungkin ia akan mati lebih cepat dari yang diperkirakan. Tapi di rumah itu, kematian adalah hal yang tak membuat siapapun panik. Hari itu, Sari mendengar percakapan antara Arun dan dua pria lokal Kamboja di lorong belakang. Mereka berbicara dalam bahasa Khmer, tapi Sari menangkap beberapa kata kunci yang mulai ia hafal. Sreibar, barang rusak, dan pengganti. Ia merasakan amarah mendidih. Bagaimana mungkin perempuan dianggap barang? Dipakai, dibuang, diganti? Beberapa menit kemudian, Mama Lin memanggilnya. Kali ini bukan untuk melayani tamu, tapi dibawa ke lantai atas yang tidak pernah dibuka. Lorongnya lebih gelap, lebih pengap, dan ada bau obat menyengat dari balik pintu-pintu tertutup. Ini tempat perawatan, ujar Mama Lin pelan. Untuk kalian yang luka, tapi juga untuk operasi. Sari langsung tertegun. Operasi apa? Mama Lin tak menjawab. Ia membuka salah satu pintu. Di dalam, ada tempat tidur besi tua, meja kecil dengan peralatan seperti alat suntik, pisau bedah, dan tabung oksigen berdebu. Seorang pria asing berpakaian seperti teknisi, bukan dokter, sedang memeriksa alat. Dia yang bantu operasi ginjal minggu lalu, bisik Mama Lin tanpa rasa bersalah. Sari nyaris pingsan. Ginjal? Siapa yang dioperasi? Untuk siapa ginjal itu? Mama Lin melihat ekspresi Sari. Kalau kamu nurut, kamu bisa selamat. Tapi kalau tubuhmu sudah rusak, ya, bisa dipakai bagian dalamnya. Saat itu, seluruh dunia Sari runtuh. Malam harinya, Sari menceritakan apa yang ia lihat kepada Intan. Mereka berdiskusi berbisik seperti dua burung kecil yang mencoba menyusun rencana terbang keluar dari sangkar beracun. Kalau kita bisa kasih tahu pria asing yang bantu kamu itu, mungkin dia bisa kasih lokasi kita ke polisi, kata Intan. Sari mengangguk pelan. Tapi dia cuma datang seminggu sekali. Aku nggak tahu dia siapa. Tapi, dia bilang bantuan akan datang. Kita harus tahan sampai bantuan itu datang, kata Intan, mencoba kuat walau air matanya terus mengalir. Namun, hari-hari berikutnya jauh dari mudah. Rina meninggal dunia 2 hari kemudian. Ia ditemukan tak sadarkan diri di kamar mandi, tubuhnya dingin dan mulutnya berbusa. Arun menyuruh dua pria membungkusnya dengan plastik dan mengangkutnya ke van putih. Bilang ke yang lain, dia dikirim pulang, kata Arun dingin. Tapi semua tahu, Rina pulang sebagai mayat. Hari kelima setelah kedatangan pria asing itu, Sari mulai merasakan sakit di bagian pinggang. Rasa nyeri yang menusuk dan membuatnya sulit berdiri. Ia pikir mungkin karena trauma atau luka dalam. Tapi Intan punya dugaan lain. Mereka udah tandai kamu, kata Intan. Tubuhmu masih berfungsi, tapi mereka mungkin sudah ancang-ancang ambil ginjalmu. Sari terdiam. Apakah hidup manusia semurah itu? Hanya karena ia miskin dan tak punya siapa-siapa di negara asing, jantung dan ginjalnya bisa dirampas begitu saja? Ia teringat Pak Slamet, ayahnya. Walau miskin, ayahnya selalu bilang, tubuh ini milik Allah, jangan pernah biarkan orang lain memilikinya tanpa hak. Tapi kini, tubuhnya sudah bukan miliknya lagi. Ia hanya menumpang hidup di dalamnya. Malam ke-6, pria asing itu datang lagi. Kali ini, Sari dibawa ke kamar bersamanya. Tapi ia tidak disentuh. Pria itu hanya duduk dan berbicara pelan. Are you okay? Tanyanya. No. Jawab Sari dengan suara nyaris tak terdengar. We are going to the Here. Pria itu menatapnya dalam-dalam. Ia lalu membuka dompetnya, mengeluarkan sesuatu, lencana Interpol. Sekilas. Lalu ia langsung menyimpannya kembali. Sari tercengang. You were police. SHH, keep it quiet. We've been watching this house for weeks. I'm undercover. You're not alone. In 3 days, we move. Air mata menetes dari mata Sari. Bukan karena sedih,
Tapi karena untuk pertama kalinya, ia percaya harapan itu nyata. Namun malam itu juga, sesuatu terjadi. Intan dipanggil paksa oleh Arun karena seorang tamu asing mabuk memilihnya. Intan menolak. Ia berteriak, melawan. Dua pria menariknya hingga bajunya sobek. Sari mencoba menolong, tapi dipukul keras di wajah hingga pingsan. Saat sadar, Sari sudah terikat di ranjang besi di lantai atas. Seorang pria berkacamata sedang membuka laci berisi pisau bedah. Kita dapat pesanan. Kamu harus bantu. Ginjalmu sehat, katanya dalam bahasa Inggris terbata. Sari menjerit, tapi tak ada yang mendengar. Atau, mungkin mereka memang tak peduli. Udara di ruang itu pengap, bau alkohol campur darah seperti menusuk lubang hidung. Suara kipas tua di langit-langit mendengung pelan, seolah menyaksikan penderitaan tak berujung yang sudah berulang di ruangan itu. Sari terbangun dengan tangan dan kakinya terikat erat di atas ranjang besi. Ia tak mengenakan pakaian, hanya selimut tipis yang menutupi sebagian tubuh. Kepalanya berat, tapi rasa dingin di kulit membuat kesadarannya kembali cepat. Seorang pria kurus berkacamata, yang biasa dipanggil dokter oleh Arun, sedang mempersiapkan alat-alat. Tapi dari cara kerjanya, ia lebih mirip tukang servis elektronik daripada seorang dokter. Ia menyalakan senter kecil, membuka laci, dan mengeluarkan kantong plastik berisi tabung-tabung medis yang tak steril. Ginjalmu sehat, katanya sambil melihat hasil cetakan USG portable. Kita cuma butuh satu. Tenang aja, kamu masih bisa hidup. Jangan, teriak Sari sekuat tenaga. Tapi tak ada yang menjawab. Dinding ruangan itu terlalu tebal. Dan kalaupun ada yang mendengar, mereka tak akan peduli. Sari mencoba meronta, tapi ikatan di pergelangan tangannya terlalu kuat. Pria itu mendekat, menyuntikkan sesuatu ke lengannya. Ini bukan bius penuh, katanya dengan santai. Cuma buat lemesin kamu. Biusnya mahal. Bos enggak mau keluar uang banyak. Dan benar saja, beberapa menit kemudian, tubuh Sari tak bisa digerakkan, tapi otaknya tetap terjaga. Ia bisa mendengar. Ia bisa merasa. Ia hanya tak bisa menjerit. Pisau pertama menyentuh kulitnya di sisi kanan perut. Sari ingin berteriak, tapi hanya air mata yang mengalir deras. Nyeri itu seperti terbakar, mengiris, merobek, menusuk tulang. Ia masih sadar sepenuhnya saat dagingnya dibuka, darah mengalir, dan tangan kasar mulai menyusuri isi tubuhnya. Di tengah penderitaan itu, ia melihat bayangan Intan. Wajahnya pucat, berdiri di depan pintu dengan air mata berlinang. Tapi ia tak bisa mendekat. Intan hanya menutup mulutnya dan menoleh ke belakang, seolah memastikan tak ada penjaga yang datang. Beberapa menit kemudian, semuanya gelap. Sari terbangun di sebuah kamar gelap. Ia tidak tahu berapa lama ia tak sadarkan diri. Tubuhnya penuh keringat dingin. Perut bagian kanan dibalut kasa besar yang sudah sebagian berdarah. Ia mencoba duduk, tapi rasa sakit yang meledak dari bagian dalam membuatnya langsung jatuh kembali ke kasur. Kepalanya berdenyut, penglihatannya kabur, dan pikirannya mengambang di antara sadar dan tidak. Air, bisiknya lirih. Tiba-tiba, seseorang masuk. Intan. Ia membawa sebotol air dan kain basah. Ya Allah, Sari, kamu masih hidup, katanya pelan sambil menangis. Aku kira kamu udah. Sari hanya menatapnya dengan mata sayu. Mereka ambil ginjalku. Intan memeluknya perlahan. Hati-hati agar tak menyentuh luka. Tenang, kamu akan selamat. Orang itu, yang polisi itu, dia sudah beri tanda. Katanya 1 malam lagi. Sari ingin percaya. Tapi setelah apa yang terjadi, harapan terasa seperti mimpi kering yang mudah terbakar. Keesokan malamnya, rumah itu tenang. Terlalu tenang. Biasanya akan ada musik, tawa tamu-tamu asing, dan teriakan. Tapi malam itu, lorong sepi. Bahkan Mama Lin tak terlihat. Jam menunjukkan pukul 1.15 dini hari. Sari masih tak bisa berdiri, hanya bisa bergeser pelan dengan bantuan tembok. Tapi ia menolak tidur. Ia menunggu. Tiba-tiba, lampu padam. Dalam hitungan detik, suara kaca pecah terdengar dari arah belakang rumah. Disusul suara teriakan lelaki, dan "Freeze! Police!" Lalu suara tembakan. Sari menahan napas.
Intan berlari masuk ke kamar. Sari, polisi, mereka datang. Kita selamat. Beberapa menit kemudian, 3 pria berpakaian hitam lengkap menerobos pintu kamar. Salah satunya langsung berseru, "Indonesia? Ada warga Indonesia?" "Ya, saya, kami." Intan berseru sambil menunjuk Sari. "Dia habis dioperasi," tambah Intan cepat. Tim penyelamat langsung mengangkat tubuh Sari yang lemas, membungkusnya dengan selimut militer, dan membawanya keluar. Di halaman rumah, beberapa perempuan lain sudah duduk menangis. Tubuhnya lemah tapi wajahnya menunjukkan kelegaan. Yoyok ditangkap. Arun diborgol dengan wajah babak belur. Mama Lin tertangkap saat mencoba kabur melalui atap belakang. Mobil ambulans militer Kamboja sudah menunggu di luar. Sari langsung dibawa ke rumah sakit. Ia diberi transfusi darah, cairan infus, dan langsung masuk ruang bedah darurat untuk menjahit ulang luka operasi ilegal yang merusak separuh dagingnya. 3 hari setelah penyelamatan itu, Sari sadar di sebuah ruangan putih, bersih, dengan aroma alkohol medis yang menenangkan. Tubuhnya masih sakit, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa aman. Pria asing yang dulu menyamar datang menemuinya. Namanya Nathan, anggota Interpol cabang Bangkok yang dikirim untuk menyusup ke jaringan perdagangan manusia di Kamboja. "Kamu sudah aman sekarang," kata Nathan lembut. "Semua pelaku akan dihukum. Dan kamu bertahan." Sari menangis. Tapi kali ini bukan karena sakit, bukan karena takut, melainkan karena lega. Tangisan panjang seorang perempuan yang sudah kehilangan segalanya, tapi masih memegang hidupnya. 1 minggu kemudian, pemerintah Indonesia mengirim perwakilan untuk memulangkan para korban. Sari menjadi prioritas medis. Ia dipulangkan ke Jakarta dengan penerbangan khusus dan dirawat di RSCM. 1 ginjalnya hilang. Tubuhnya dipenuhi bekas luka. Tapi hatinya lebih kuat dari sebelumnya. Di rumah sakit, Sari menulis sebuah kalimat di buku catatan. "Tubuhku telah mereka ambil sebagian, tapi jiwa dan kehormatanku akan kutuntut kembali. Aku masih hidup, dan aku akan bicara." Sementara Sari dirawat intensif di rumah sakit di Jakarta, jauh dari Kamboja, pikirannya tak pernah bisa benar-benar tenang. Ia selamat, ya, tapi ingatannya masih tertinggal di rumah 2 lantai di Phnom Penh itu, rumah penuh darah, jeritan, dan siksaan. Namun satu wajah terus menghantuinya, Intan. Gadis dari Tulungagung itu adalah satu-satunya yang memberinya harapan selama penyekapan. Dia yang menyeka luka Sari, memberi air, dan bahkan membantu menyembunyikan pesan dari Nathan, agen Interpol yang menyamar sebagai pelanggan. Tapi Intan tak ikut dalam mobil yang membawanya ke rumah sakit. Ia tak tampak saat penyelamatan. Dan dalam laporan awal, namanya tidak disebut sebagai salah satu korban yang dibawa pulang. Kemana Intan? Beberapa hari setelah operasi keduanya selesai, Sari menerima kunjungan dari seorang petugas dari Kementerian Luar Negeri. Namanya Bu Ratna, perempuan tegas berkacamata, yang datang membawa kabar perkembangan investigasi dan permintaan keterangan resmi. Tapi saat Sari menanyakan soal Intan, raut wajah Bu Ratna berubah suram. "Sebelum kami berhasil menggerebek rumah itu, ada upaya kabur 2 hari sebelumnya. Salah satu korban, seorang perempuan bernama Intan, ketahuan mencoba membuka ventilasi loteng menggunakan sendok makan." Sari terdiam. Matanya membesar. "Dia dihukum," lanjut Bu Ratna pelan. "Kaki dan tangannya dirantai di tiang bawah rumah selama 2 malam. Menurut kesaksian korban lain, dia dipukuli hingga tak sadarkan diri. Dan saat penggerebekan terjadi, dia tidak ditemukan." "Apa?" Sari menjerit, membuat jarum infus di tangannya berguncang. "Kami menduga, tubuhnya dipindahkan. Mungkin dibuang. Atau, lebih buruk lagi." Air mata Sari mengalir deras. Ia memegang kepalanya. Dunia kembali terasa runtuh. Dia satu-satunya yang membuatku bertahan," ucapnya lirih. Beberapa hari kemudian, Sari diminta untuk memberi kesaksian langsung kepada tim investigasi gabungan dari Interpol dan Kepolisian Indonesia. Mereka membentuk tim khusus karena jaringan yang menjebak Sari dan Intan terhubung lintas negara, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Dari hasil interogasi terhadap Yoyok, perekrut dari Madura, diketahui bahwa sindikat perdagangan manusia itu tak hanya menjual perempuan untuk eksploitasi seksual,
tapi juga organ tubuh. Mereka punya koneksi rumah sakit swasta ilegal di perbatasan Kamboja, Vietnam. Sari menunjukkan luka bekas operasi ilegalnya sebagai bukti. Foto-foto tubuhnya, rekaman medis, hingga video rekonstruksi disusun. Tapi ada satu hal yang belum bisa mereka temukan, lokasi pembuangan korban yang tewas. Dan nama Intan ada di daftar paling atas. 2 minggu setelah itu, muncul laporan dari kepolisian Kamboja, ditemukan sebuah sumur tua di hutan dekat provinsi Kandal. Di dalamnya, ditemukan 3 jasad perempuan dalam kantong plastik. Satu di antaranya mengenakan kalung kayu bertuliskan huruf I. Sari pingsan saat mendengar kabar itu. Beberapa hari kemudian, hasil tes DNA mengonfirmasi, salah satu jenazah adalah Intan. Sari menghadiri pemulangan jenazah Intan ke Tulungagung. Di rumah duka yang sederhana, ia berlutut di depan ibu Intan yang sudah kehabisan air mata. Saya hidup karena anak ibu, katanya dengan suara gemetar. Saya akan bicara di mana-mana. Saya akan cerita. Biar tidak ada lagi anak perempuan yang dijual seperti kami. Ibunya hanya mengangguk pelan. Kamu harus hidup. Untuk anakku yang sudah tak bisa. 1 bulan berlalu. Sari telah pulih sebagian secara fisik, tapi jiwanya masih penuh luka. Ia mulai berbicara di hadapan publik, dengan mata berkaca, suara serak, dan kisah yang membuat ruangan selalu hening setiap ia bicara. Ia tampil di forum internasional bersama LSM Anti Perdagangan Manusia. Ia bercerita di hadapan wartawan, pejabat, dan diplomat. Ia menunjukkan luka di tubuhnya, tapi luka di hati lebih jelas terlihat dari sorot matanya. Saya bukan korban. Saya penyintas. Tapi teman-teman saya tidak semuanya bisa selamat. Jangan biarkan ada Sari dan Intan lain. Sari lalu bertanya pada pemerintah, kenapa proses perekrutan ilegal bisa terjadi begitu mudah? Kenapa agen seperti Yoyok bisa bebas beroperasi di desa-desa terpencil tanpa pengawasan? Kenapa para korban selalu disalahkan? Dibilang bodoh, dibilang nekat, dibilang cari gampang? Di depan kamera, Sari menjawab dengan tegas, kami bukan bodoh, kami lapar. Dan kami disodori pintu yang katanya kerja, tapi ternyata neraka. Di balik semua sorotan media dan simpati publik, Sari tahu bahwa luka itu tak akan pernah benar-benar sembuh. Tapi ia memilih satu hal yang pasti, berjuang. Ia mendirikan komunitas kecil bernama Rumah Intan di Madura. Tempat ini menjadi ruang aman bagi gadis-gadis yang terancam menjadi korban sindikat. Ia bekerja sama dengan relawan hukum, ustazah lokal, dan tokoh masyarakat. Setiap anak perempuan yang datang, akan Sari ajarkan satu hal. Kalau kamu ingin keluar dari kemiskinan, boleh. Tapi pastikan kamu tahu kemana kamu melangkah. Jangan biarkan siapapun menjual hidupmu. 3 bulan setelah kepulangannya dari Kamboja, Sari duduk di sebuah aula kecil di Jakarta. Ruangan itu sunyi, meski diisi oleh belasan perempuan dengan wajah-wajah penuh luka batin. Ada yang duduk memeluk lutut, ada yang menunduk menahan tangis, dan ada pula yang matanya kosong, seperti Sari dulu. Disinilah, Kementerian Sosial bersama sejumlah LSM membuka sesi terapi kelompok untuk para korban perdagangan manusia. Banyak dari mereka adalah TKW ilegal yang diselamatkan dalam operasi lintas negara. Dan Sari diundang bukan sebagai korban, tapi sebagai saksi dan penyintas. Di depan ruangan, duduk seorang perempuan muda mengenakan jilbab lusuh. Tubuhnya kurus, suaranya serak. Namanya Rohana, usia 23 tahun, asal Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Suaranya mulai lirih saat ia bercerita. Saya dijanjikan kerja jadi pengasuh anak di Malaysia. Tapi setelah sampai, saya dikirim ke Johor, bukan ke rumah, tapi ke tempat sempit seperti gudang. Isinya cuma kasur tipis dan CCTV di tiap sudut. Saya pikir itu penampungan, ternyata itu kandang. Ia tertunduk, tangannya gemetar. Setiap malam, saya dipaksa melayani tamu. Bukan anak-anak yang diasuh, tapi pria-pria mabuk yang membayar majikan saya. Saya nggak bisa kabur. Pintu dikunci. Kalau saya menolak, saya disiram air panas. Luka ini. Ia membuka kerudung dan memperlihatkan bekas luka bakar di pundaknya. Ruangan terdiam. Sari menatap Rohana. Hatinya mencengkerut. Cerita itu seperti cermin kehidupannya sendiri.
Kesaksian lain datang dari seorang perempuan bernama Yeti, asal Garut. Ia dikirim ke Myanmar, dijanjikan jadi tukang masak di restoran Indonesia. Tapi sesampainya di sana, ia malah dijual ke sindikat perjudian online ilegal. Saya dan 6 perempuan lainnya dijaga 24 jam. HP dirampas. Kami disuruh bekerja 18 jam non-stop. Kalau salah sedikit saja, kami dicambuk. Salah satu teman saya meninggal setelah 2 hari enggak bangun. Mereka buang jasadnya ke sungai. Saya lihat sendiri. Hari itu, banyak cerita terungkap. Seorang gadis dari Batam menceritakan bagaimana ia dipasangi alat pelacak di pergelangan kakinya, seperti tahanan. Lainnya, asal Lampung, mengaku pernah diperkosa oleh 5 orang sekaligus saat majikannya menjual dia ke tamu VIP. Mereka semua punya satu kesamaan. Dijanjikan pekerjaan baik, dikirim ke luar negeri oleh calo lokal, dan berakhir di tempat paling kelam yang bisa dibayangkan oleh manusia. Sari, yang awalnya hanya berniat mendengar, akhirnya berdiri. Dengan suara pelan namun tegas, ia bicara. Saya Sari, dari Madura. Saya juga dijual. Saya kehilangan 1 ginjal. Tapi yang lebih parah, saya hampir kehilangan kemanusiaan saya. Yang kalian alami, saya juga pernah. Ia menghela napas. Ruangan sunyi. Tapi saya tidak akan diam. Karena kalau kita semua diam, sindikat ini akan terus hidup. Mereka bukan majikan. Mereka monster. Dan kita, bukan boneka. Tepuk tangan lirih mulai terdengar. Beberapa peserta menangis. Sari tahu, kata-katanya mungkin tak menghapus trauma, tapi ia juga tahu, menyuarakan luka adalah bentuk perlawanan. Malam harinya, Sari duduk di penginapan, membuka pesan dari Nathan, agen Interpol yang dulu menyelamatkannya. Kami menemukan cabang sindikat yang sama di perbatasan Laos, Thailand. Diduga ada 20 WNI tertahan di sana. Sebagian besar perempuan. Operasi gabungan sedang disiapkan. Ada korban yang menyebut namamu. Dia bilang kamu pernah bersamanya. Namanya Nurul. Sari langsung berdiri. Nurul? Itu salah satu dari 4 gadis yang dulu direkrut bersamaan dengannya oleh Yoyok. Mereka sempat satu mobil ke bandara, tapi dipisah saat tiba di Phnom Penh. Sari mengira Nurul telah dijual ke tempat lain, atau lebih parah, mati. Kini, ternyata dia masih hidup. 2 hari kemudian, Sari mengajukan diri ikut dalam konferensi di Bangkok, tempat Interpol dan UNOD membahas penanganan perdagangan manusia di Asia Tenggara. Ia tampil sebagai salah satu pembicara tamu, bukan sekadar korban, tapi sebagai wajah perjuangan perempuan-perempuan yang dibungkam. Di atas podium, dengan mata yang menatap lurus ke arah puluhan aparat, diplomat, dan pengambil kebijakan, ia berkata, "Tubuh kami bukan barang. Kami bukan angka dalam statistik. Kami adalah manusia. Dan 1 ginjal yang dicuri dari saya adalah bukti bahwa sindikat ini sudah terlalu lama dibiarkan tumbuh. Kami butuh perlindungan, bukan cemoohan. Kami butuh kebijakan nyata, bukan janji." Sepulang dari Bangkok, Sari mendapat kabar. Nurul berhasil diselamatkan dalam operasi di perbatasan Laos, Thailand. Ia ditemukan dalam kondisi sangat lemah, berat badan turun drastis, dan tubuh penuh luka, tapi masih hidup. Saat mereka akhirnya bertemu di Jakarta, pelukan mereka berlangsung lama, tanpa kata-kata. Hanya air mata. Hanya pelampiasan trauma yang tertahan terlalu lama. "Aku kira kamu udah mati, Sar," ucap Nurul pelan. "Kamu juga. Tapi kita masih hidup. Dan selama kita hidup, kita bisa lawan mereka." Kini, Sari tak hanya bercerita. Ia mulai aktif mendampingi korban. Ia menolak dianggap inspiratif. Baginya, ini bukan soal pujian, tapi soal balas dendam pada sistem yang membiarkan manusia diperjualbelikan seperti kambing di pasar gelap. Ia pernah kehilangan tubuh, harga diri, dan kepercayaan. Tapi ia menemukan kembali sesuatu yang lebih berharga, suara. Dan suara itu, kini digunakan untuk menyelamatkan perempuan lain dari lubang neraka yang sama. Nama Yoyok memang sudah ditangkap. Rumah penyekapan di Phnom Penh telah digerebek. Tapi jaringan besar di balik semua itu belum mati. Dan seperti ular yang buntutnya terpotong, kepalanya justru kini bersembunyi lebih dalam. Pasca penggerebekan, otoritas Indonesia bersama Interpol meningkatkan pengawasan di bandara-bandara utama,
terutama keberangkatan ke Kamboja, Thailand, dan Malaysia. Dalam waktu 3 minggu saja, 26 calon TKW ilegal ditahan di Bandara Kuala Namu dan Juanda. Rata-rata menggunakan visa turis, dengan tiket pulang palsu, dan dokumen kerja fiktif. Namun seperti air yang selalu mencari celah, sindikat pun beralih strategi. Di bulan April, sebuah kapal kayu nelayan disergap oleh tim patroli TNI AL di perairan sekitar Kepulauan Anambas. Kapal itu tampak biasa, tanpa bendera, memuat tumpukan jaring ikan dan peti es. Tapi laporan intelijen sudah lebih dulu masuk. Kapal itu digunakan untuk menyelundupkan manusia ke perairan Thailand melalui jalur laut selatan Vietnam. Di ruang gelap bawah dek, ditemukan 11 perempuan dan 2 laki-laki dalam kondisi lemas, tanpa paspor, dengan tubuh dehidrasi parah. Mereka berasal dari Madura, Banyuwangi, Palembang, bahkan satu dari Nusa Tenggara Timur. Salah satu dari mereka, Mira, 21, mengaku dijanjikan bekerja sebagai pengurus villa di Thailand. Tapi setelah gagal lewat bandara, ia dipindahkan ke Batam, lalu dibawa ke tengah laut, dijanjikan akan dijemput kapal besar di laut dalam. Kami pikir naik feri biasa, ternyata kapal nelayan kecil. Kami tidur di peti es kosong. Tiap malam nyamuk, udara dingin, dan ombak. Beberapa dari kami pingsan. Mereka bilang, kalau ketahuan marinir, bilang aja kami nelayan magang, ujar Mira dengan suara gemetar saat diinterogasi. Berita ini membuat Sari langsung bergerak. Ia sudah bekerja sama dengan sebuah jaringan LSM yang fokus pada penyelamatan migran perempuan. Bersama mereka, ia mengunjungi para korban yang diselamatkan TNI AL dan kini ditampung sementara di Tanjung Pinang. Wajah Mira sangat muda. Mata polos yang seperti milik Sari 5 bulan lalu. Tangannya masih gemetar saat menceritakan pengalaman mengerikan di tengah laut. Salah satu dari korban bahkan mengalami keguguran akibat stres perjalanan dan benturan keras selama terombang-ambing. Kami pikir ini jalan satu-satunya, kata Mira. Kami ngutang ke tetangga buat bayar 10 juta ke calo. Kami disuruh jangan banyak tanya. Katanya semua legal. Tapi nyatanya, kami dijual. Sari memeluk Mira erat. Perasaan bersalah menyeruak dalam dirinya. Bukan karena ia yang merekrut mereka, tapi karena ia tahu, sebanyak apapun ia bicara di depan publik, masih banyak Mira-Mira lain yang tertipu. Dari kesaksian para korban, terungkap satu nama baru, Samsul, seorang pria asal Batam yang selama ini berpura-pura sebagai nelayan, tapi sebenarnya menjadi jembatan utama sindikat dalam pengiriman via laut. Ia menggunakan kapal-kapal nelayan kecil untuk menghindari radar. Namun yang lebih mengejutkan, Samsul punya koneksi dengan petugas imigrasi di pelabuhan kecil. Beberapa korban mengaku diberikan stempel palsu dan disuruh menyembunyikan dokumen di dalam bra atau celana dalam. LSM tempat Sari bergabung mulai menyusun laporan resmi. Bukti ditumpuk. Nama-nama dicatat. Koordinasi dengan Bakamla, TNI AL, dan Bea Cukai dilakukan. Target: menangkap Samsul dan membongkar jalur laut ilegal ke Kamboja yang selama ini luput dari pantauan publik. Sari kembali ke Jakarta dan bertemu dengan Letkol Marinir Andi Wiratma, komandan tim patroli laut yang menyelamatkan 13 korban. Letkol Andi menyampaikan satu hal yang membuat darah Sari berdesir. Kami temukan satu catatan di kapal itu. Tulisan tangan, pakai bahasa campur Madura dan Melayu. Isinya, 2 ginjal 160 juta, opsi paru 70 juta. Kirim lewat jalur barat. Aman. Ginjal. Lagi-lagi ginjal. Berarti kapal itu bukan sekadar membawa TKW ilegal, tapi pengiriman calon korban perdagangan organ. Sari tak bisa tidur malam itu. Ia menatap langit-langit kamarnya sambil memikirkan wajah Mira, dan puluhan wajah perempuan muda yang tak akan pernah diketahui dunia kalau tak diselamatkan. Ia tahu, diam adalah dosa. Dan sekarang, ia harus lebih dari sekadar penyintas. Operasi gabungan dilakukan 3 hari kemudian. Tim TNI AL, dibantu satuan khusus dari Kepolisian Laut dan Interpol Cabang Jakarta, menggerebek sebuah rumah panggung di Pulau Buluh, dekat Batam. Di sana ditemukan 6 orang perempuan siap diberangkatkan, disimpan di ruang bawah tanah seperti kargo. Samsul dan 2 asistennya berhasil ditangkap hidup-hidup. Dalam penyergapan itu, petugas juga menemukan alat-alat medis bekas, bungkusan darah, serta catatan pengiriman organ dalam bahasa kode. Satu data mengejutkan ditemukan. Sejak awal tahun,
ada 17 orang Indonesia yang hilang setelah dikirim lewat laut. Beberapa diduga dijadikan donor organ ilegal dan mayatnya dibuang di laut. Berita itu menjadi sorotan nasional. Sari diminta kembali tampil dalam wawancara TV nasional. Tapi kali ini, ia tak sekadar menangis. Ia marah. Selama ada kemiskinan dan keputusasaan, para calo itu akan terus beroperasi. Tapi jangan salahkan korban. Salahkan sistem. Salahkan negara yang tidak hadir di desa-desa kecil. Di Madura, di Flores, di pedalaman Sumatera, di tempat saya dibesarkan, tidak ada posko informasi migrasi aman. Yang datang ke rumah kami cuma calo dengan brosur palsu. Saya kehilangan ginjal, tapi saya masih punya suara. Dan suara ini akan saya gunakan untuk menggoyang dinding-dinding diam yang selama ini membiarkan anak-anak perempuan Indonesia dikirim seperti ternak. Kini, setiap korban yang berhasil diselamatkan lewat jalur laut diberi penanganan khusus. Mira dan korban lainnya ditampung di rumah rehabilitasi kerjasama LSM dan pemerintah. Beberapa dari mereka bahkan menjadi sukarelawan mendampingi korban baru. Dan Sari, ia masih terus bergerak. Kini tak hanya bicara, tapi membantu membentuk jaringan posko migrasi aman, tempat masyarakat bisa melaporkan perekrut ilegal secara anonim, dan tempat calon pekerja bisa memverifikasi agensi dan izin kerja. Karena Sari tahu, kejahatan ini akan terus hidup kalau kita diam. Malam itu, Sari sedang berada di Surabaya. Ia baru saja selesai berbicara di forum aktivis migran dan duduk di sebuah kafe kecil bersama Bu Ratna dari Kemenlu dan 2 orang staf dari LSM Migran Watch. Saat itulah pesan dari Nathan, agen Interpol yang dulu menyamar sebagai pelanggan di rumah penyekapan Phnom Penh, masuk ke ponselnya. Sari, we've found him, the real boss, and he is Indonesian. Sari menegakkan badan. Siapa? Balasan Nathan masuk tak lama kemudian. Rizal Tanjung. Nama aslinya Rashid Tantowi. Asal Makassar. Saat ini tinggal di Phnom Penh. Mengelola 3 restoran dan 1 perusahaan ekspor-impor fiktif. Tapi di balik itu, dia adalah pengendali utama jaringan yang menculik, menjual, dan memanen organ dari para WNI. Darah Sari langsung naik. Rizal Tanjung. Nama itu bukan nama asing. Ia pernah mendengar nama itu dari Arun, penjaga rumah penyekapan yang kini telah dipenjara di Kamboja. Dulu, Arun sering berkata, kalau bukan karena bos Rizal, rumah ini udah bangkrut. Tapi Sari, waktu itu, tak pernah berpikir bahwa Rizal adalah orang Indonesia. Beberapa hari kemudian, Sari mendapat undangan rahasia dari tim Interpol. Mereka akan menggelar konferensi pers tertutup di Bangkok bersama tim dari Kamboja dan perwakilan Indonesia. Sari diminta hadir karena kesaksiannya akan digunakan sebagai bagian penting untuk menjerat Rizal dalam tuntutan internasional. Di sana, Sari dipertemukan kembali dengan Nathan, dan juga penyelidik senior dari Kamboja bernama Kolonel Sahon. Mereka membeberkan hasil investigasi. Rizal alias Rashid telah berada di Phnom Penh sejak 2014. Ia menggunakan jaringan restoran halal sebagai kedok untuk mengumpulkan para perempuan muda yang direkrut calo dari Indonesia. Setiap restoran memiliki ruang bawah tanah tersembunyi, yang disulap menjadi tempat penyekapan, ruang, pelatihan, hingga laboratorium medis darurat. Rizal bekerja sama dengan dokter asal Myanmar dan Vietnam untuk operasi pengambilan organ, ginjal, hati, hingga kornea mata. Semuanya dijual ke pasar gelap dengan harga fantastis. Keuntungan dari perdagangan manusia dan organ mencapai 3,7 juta dolar Amerika dalam 5 tahun terakhir. Sari tak bisa menahan mual saat melihat foto-foto bukti, ruang operasi ilegal penuh darah, kasur-kasur lusuh, rekaman CCTV perempuan yang dipaksa menari di depan calon pembeli. Saya tidur di ruangan itu, ucap Sari pelan. Nathan mengangguk. Dan kini, kita akan pastikan Rizal tidak akan pernah bisa tidur tenang lagi. Tapi menangkap Rizal bukan perkara mudah. Ia memiliki koneksi dengan sejumlah pejabat lokal, dan beroperasi menggunakan nama palsu. Ia juga dikenal luas oleh komunitas ekspatriat Indonesia di Kamboja sebagai pengusaha dermawan. Bahkan, ia pernah menyumbang untuk kegiatan komunitas masjid. Karena itulah, Interpol memutuskan untuk menjebaknya. Mereka membuat skenario. Rizal akan diajak bertemu oleh seseorang yang menyamar sebagai investor asal Timur Tengah, tertarik untuk bermitra dalam pengembangan rumah sakit di perbatasan Laos.
Pertemuan akan dilakukan di Hotel Bintang 5 di Phnom Penh. Namun, yang Rizal tidak tahu, orang yang akan datang sebagai investor adalah agen penyamaran Interpol. Dan di sekitar hotel, seluruh tim dari Kamboja, Thailand, dan Indonesia telah siaga. Pada malam eksekusi, Sari duduk di ruang kontrol di KBRI Phnom Penh, menatap layar besar. Ia melihat wajah Rizal untuk pertama kalinya secara langsung melalui siaran CCTV. Pria itu mengenakan setelan jas mahal, cincin emas di jari, dan senyum licik yang menebar pesona palsu. Tapi tak lama setelah pertemuan dimulai, agen penyamaran memberikan kode. Tiba-tiba, tim gabungan menyergap. Rizal tak sempat lari. Ia dibekuk di tempat, dengan rekaman suara dan bukti transaksi. "Kami tahu semua yang kamu lakukan sejak 2015, ujar Nathan saat Rizal diborgol. "Dan ini, dari gadis-gadis yang kamu kirim ke neraka." Ia menunjukkan foto Sari. Rizal menatapnya sebentar, lalu mendengus. "Cuma perempuan miskin. Apa pentingnya?" Ucapan itu membuat Sari menitikkan air mata. Tapi bukan karena sedih. Karena marah. Karena muak. Karena luka-luka itu sekarang berubah menjadi amunisi untuk menjatuhkan iblis seperti Rizal. Seminggu setelah penangkapan, Rizal diekstradisi ke Kamboja, dan kasusnya dibuka di Pengadilan Internasional Phnom Penh. Sari, bersama Mira, Nurul, dan korban lain, hadir sebagai saksi. Di ruang sidang itu, di hadapan hakim dan media dari berbagai negara, Sari berdiri dan bersaksi. "Saya tidak datang ke sini sebagai korban, tapi sebagai peringatan. Jika hari ini Rizal dibiarkan lolos, maka akan ada Sari lain, Intan lain, Mira lain, dan dunia akan gagal lagi melindungi perempuan-perempuan miskin dari monster seperti dia." Rizal hanya menunduk. Tapi Sari tahu, suara mereka tak bisa dibungkam. Hasil sidang menyatakan, Rizal terbukti bersalah dalam 17 kasus perdagangan manusia, 11 kasus penyelundupan organ, dan 5 kematian yang diakibatkan oleh operasi ilegal. Ia dijatuhi hukuman seumur hidup, dan seluruh asetnya dibekukan serta disita untuk pemulihan korban. Sari menatapnya untuk terakhir kalinya dari balik kaca sidang. Bukan dengan ketakutan, tapi dengan keyakinan. "Luka ini akan sembuh. Tapi air mata yang kamu sebabkan akan berubah jadi hujan pembalasan." Kini, nama Sari mulai dikenal di kalangan aktivis Asia Tenggara. Ia tidak pernah meminta popularitas. Tapi jika itu bisa menyelamatkan satu perempuan lain, maka ia akan terus bicara. Dan di ujung perjalanan ini, ia tahu satu hal. Para monster itu tidak hidup di film horor. Mereka hidup di balik jas rapi, restoran mewah, dan senyuman manis. Tapi selama masih ada yang berani bersuara, mereka tak akan bisa tidur tenang. Langit Madura sore itu mendung, tetapi halaman kecil di desa Pakamban tampak hidup. Puluhan ibu-ibu, remaja putri, dan tokoh masyarakat duduk di bawah tenda sederhana. Di depan mereka, berdiri seorang perempuan muda dengan jilbab abu-abu, tubuhnya tak lagi selemah dulu, suaranya mantap dan penuh keyakinan. "Sari, sudah setahun sejak ia kembali dari Kamboja. Luka di tubuhnya mulai sembuh. Bekas sayatan di perut kanannya kini menjadi bagian dari identitas yang ia bawa dengan bangga, bukan sebagai aib, tetapi sebagai bukti bahwa ia bertahan, meski dijatuhkan begitu dalam. Dan hari ini, ia meresmikan Posko Intan, sebuah pusat informasi migrasi aman dan perlindungan perempuan di kampung halamannya. Nama itu ia ambil untuk mengenang Intan, gadis asal Tulungagung yang mengorbankan hidupnya demi menyelamatkan Sari. Di dalam posko itu, tak ada komputer mewah atau pendingin ruangan. Hanya meja kayu, papan informasi, dan lemari berisi dokumen dan brosur. Tapi disinilah harapan mulai diciptakan. "Kami akan ajari kalian cara memeriksa agen kerja," ujar Sari dalam sambutannya. "Kami akan bantu verifikasi dokumen. Dan kalau kalian merasa diancam atau ditipu, datang ke sini. Suara kalian akan kami dengar." Ia menatap wajah-wajah di hadapannya. Para ibu yang dulunya hanya bisa pasrah jika anaknya dibawa calo ke luar negeri, kini perlahan mulai tahu bahwa mereka punya hak untuk menolak, untuk bertanya, dan untuk melawan. Tak lama setelah posko berdiri, datang surat dari PBB melalui UN Women. Mereka mengundang Sari untuk berbicara di forum tingkat tinggi di New York. Tema besar acara itu, Ending Modern Day Slavery, Voices from the Frontlines.
Meski gugup, Sari menerima undangan itu. Ia tahu, suara korban sangat langka didengar di panggung internasional. Biasanya hanya aktivis, akademisi, atau pejabat. Tapi kali ini, dunia ingin mendengar langsung dari perempuan yang kehilangan ginjal, diperkosa, disekap, dan kembali hidup. Di gedung PBB yang megah, dengan latar belakang bendera-bendera dari 193 negara, Sari berdiri di atas podium. Dengan bahasa Inggris sederhana yang ia pelajari selama 8 bulan terakhir, ia membuka pidatonya. My name is Sari. I am from Indonesia. I am a survivor of human trafficking. I lost my kidney. I lost my dignity. But I did not lose my voice. Seluruh ruangan hening. Bahkan saat Sari menunjukkan foto-foto korban yang tidak selamat, termasuk Intan, banyak hadirin yang tak mampu menahan air mata. I speak today for those who cannot speak anymore. For the girls who never came home. For the women buried in silence. I speak, not because I am brave, but because silence is a luxury I cannot afford. Pidato Sari ditutup dengan tepuk tangan berdiri dari para diplomat, aktivis, dan kepala negara. Tapi baginya, apresiasi itu bukanlah kemenangan. Kemenangan sejati adalah saat tidak ada lagi anak perempuan Indonesia yang dibodohi, dibawa, dan dijual ke luar negeri. Kembali ke Indonesia, perjuangan Sari tak berhenti. Ia membentuk jaringan nasional bernama Suara Perempuan Hidup, bekerja sama dengan lebih dari 20 organisasi lokal dan internasional. Gerakan ini membuat sistem pelaporan dini bagi calon TKI yang dicurigai menjadi korban. Ia juga mendorong perubahan regulasi, meminta pemerintah menyederhanakan proses pembuatan paspor untuk pekerja, memperketat izin agen penyalur, dan mewajibkan edukasi migrasi di desa-desa. Setiap bulan, Sari menerima surat, pesan, bahkan video call dari para perempuan yang ia bantu. Beberapa kini sudah bekerja secara legal dan aman di luar negeri. Lainnya, yang pernah diselamatkan, kini menjadi relawan untuk melindungi orang lain. Suatu malam, di kamarnya yang tenang di Madura, Sari duduk menatap langit. Di sampingnya ada album foto kecil berisi potret dirinya di rumah penyekapan, foto Intan, foto korban lainnya, dan satu halaman kosong. Di atas halaman kosong itu, ia menulis, "Untuk kamu yang tak sempat selamat, aku masih hidup, dan aku akan terus bersuara. Suara ini tidak akan dibungkam. Suara ini akan jadi tameng bagi ratusan yang lain." Ia menutup buku itu, menatap gelap malam, lalu tersenyum. Bukan karena semuanya sudah selesai, karena ia tahu, jalan masih panjang. Tapi kini, ia tidak sendiri.